nama saya Renaldi dengan NIM M1B02310022 dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang laporan modul 1 yang dimana membahas tentang pengetahuan dasar pemrograman. Yang pertama, tujuan di sini tujuannya memiliki empat tujuan. Yang pertama, mahasiswa mengetahui dasar-dasar penulisan program komputer. Yang kedua, mahasiswa memahami struktur bahasa C atau bahasa C++. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam pembuatan program. Yang keempat, mahasiswa bisa memasukkan dan mengambil data dari program. Yang kedua, yang dasar teori. B.1 struktur bahasa. Di sini ada garis miring 2 yang menandakan bahwa tersebut adalah komentar yang dimana tidak akan di-compiler oleh program. Kemudian ada pagar include geostream yang dimana kalimat yang diawali tanda pagar adalah prosesor derivative bukan merupakan baris kode yang dieksekusi, tetapi indeks untuk compiler. Dalam kasus ini, kalimat include geostream memberitahu prosesor compiler untuk menyertakan header file standar geostream. File spesifik ini juga termasuk library deklarasi standar I atau 0 pada C++. Pada file ini disertakan karena fungsi-fungsinya akan digunakan nanti dalam program. Kemudian in main adalah baris atau fungsi utama dari sebuah program yang dimana disinilah awal dari program akan di-compiler. Kemudian cout hello world. Cout lebih kecil dari hello world. Ini adalah instruksi, ini hal yang paling penting dalam program. Contohnya cout merupakan standar output stream dalam C++. Biasanya monitor cout dideklarasikan dalam header file geostream sehingga agar dapat digunakan maka file ini harus disertakan. Perhatikan setiap kalimat di akhir dengan tanda titik koma. Karakter ini menandakan bahwa akhir dari program. Kemudian return 0 adalah indeks dari bahwa program akan dikembalikan ke fungsi awal. Nah, kemudian ini contoh sederhana dari program yang nanti akan mengeluarkan kata-kata hello world di layar. Kemudian di sini tipe data. Tipe data adalah salah satu jenis nilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk konstan atau variabel dan operator yang dapat digunakan untuk mendefinisikan objek data yang akan dimanipulasi dalam sebuah program. Jenis-jenis tipe data antara lain di sini ada jenis tipe data dasar yang dimana tipe data bawaan dari bahasa program. Contohnya itu in main, char, float, sama boolean. Kemudian tipe data bentukan yang dimana ada tipe bentukan struct sama enum. Tipe data abstrak itu struct, queen, list, tree, sama graph. Kemudian ada tipe data bilangan yang dimana menggunakan angka. Terus ada tipe data integer, ukuran bitnya 32 bit, jangkauan nilai dari minus 2147483448 sampai 2147483647 yang berbentuk bilangan bulat. Dan ada juga short, bisa dilihat di layar. Kemudian ada tipe data teks yang tipe data teks ini memiliki dua, yaitu terdiri dari char sama string, yang dimana kalau char hanya terdiri dari satu karakter, sedangkan teks string yang memiliki lebih dari satu karakter. Kemudian tipe data boolean. Tipe data boolean ini hanya memiliki dua karakter, yaitu true sama false, yang dimana true itu adalah benar dan false adalah salah.
tipe data bentukan. Tipe data komposit adalah tipe data yang bentuk dari tipe data dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan program. Ini macam-macam seperti array, string, record, union, struct, dan lain-lainnya. Tujuan dibuat untuk membentuk data bentukan adalah untuk mempermudah proses program, menambah variabel, dan pengelompokan data saat lebih teratur. Kemudian ada tipe data abstrak atau tipe data yang dikenal sebagai abstrak. Data tipe adalah model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengantiknya dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan saat keperluan tertentu yang tidak mungkin untuk mendeklarasikan dari tipe data yang sudah ada. Contohnya tipe data abstrak adalah struct, boolean, list, tree, graph. Kemudian struktur flowchart. Flowchart atau bagian alur diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari sebuah program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Pada dasarnya, simbol-simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Yang pertama, simbol terminal digunakan untuk memulai, mengakhiri, dan titik henti dalam sebuah proses atau program. Juga digunakan untuk menunjukkan eksternal. Di sini ada decision digunakan untuk menggambarkan proses pengujian suatu kondisi yang ada. Kemudian prepation digunakan untuk menggambarkan persiapan harga awal dari proses yang akan dilakukan. Kemudian ada input atau output digunakan untuk menggambarkan proses yang memasukkan data yang berupa pembacaan data dan proses keluaran yang berupa pencetakan data. Kemudian ada konektor digunakan untuk menghubungkan diagram alur yang terputus, yang dimana bagian tersebut masih berada dalam halaman yang sama. Kemudian ada branching, sebuah fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Subroutine digunakan untuk menggambarkan proses pemanggilan subprogram dari main program. Kemudian ada connector of page digunakan untuk menghubungkan flowchart yang harus digambarkan atau halaman yang berbeda. Biasanya pada simbol ini diberi nomor sebagai penanda, misalnya angka 1. Kemudian arrow sebagai penunjuk arah dan alur proses. Kemudian B.4 ada operator. Operator adalah pengendalian operasi yang akan dilakukan pada beberapa operator sehingga membentuk sebuah ekspresi. Dalam sebuah ekspresi terdapat sebuah operator yang diapit dua operan. Contoh pada ekspresi X plus Y, di mana X dan Y adalah operator, sedangkan plus adalah operan, sedangkan plus adalah operatornya. Adapun jenis-jenis operator sebagai berikut. Ada operator aritmatika dibentuk. Operator ini membentuk perhitungan aritmatika. Kedua, operan dan operasi aritmatika ini dapat berupa nilai integer,
sebuah operator aritmatika tidak dapat diterapkan pada dua bilangan dengan tipe data yang berbeda. Output dari operasi aritmatika akan memiliki tipe data yang sama dengan tipe data kedua operannya. Misalnya, jika sebuah bilangan integer dijumlahkan dengan bilangan integer lainnya, maka outputnya adalah bilangan integer juga. Adapun contoh dari aritmatika, yang pertama tanda plus ini sesuai dengan penjumlahan, tanda minus pengurangan, tanda bintang perkalian, garis miring pembagian, dan persen adalah sisa hasil dari pembagian bagian modulus. Kemudian ada operator logika yang dimana NN sama atau dan dideklarasikan N atau dan. Kemudian ini contohnya, X lebih besar 6 NN, X sama dengan Y. Kemudian garis tegak 2, ini adalah OR atau X, contohnya X tanda seru sama dengan Y, digunakan ini atau X sama dengan Y, seperti itu. Kemudian ada tanda seru yaitu not, yang dimana X X tidak besar dari Y, seperti itu kira-kira. Kemudian operator relation, operator membandingkan dua operan dan hasilnya berupa nilai boolean atau benar atau salah. Operasi relation ini dapat dilakukan pada dua nilai dengan tipe data yang sama, tipe data integer, real, char, string maupun boolean. Contohnya seperti ini, sama dengan ini, sama dengan, tanda seru sama dengan, tidak sama dengan. Ini lebih kecil dari, kemudian ini lebih besar dari, lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan, seperti itu. Kemudian ada di sini studi kasus yang dimana nama dan NIM seluruh anggota kelompok diinput secara dinamis. Hasil perbandingan nilai terbesar dari antara 1 dan 2. Cari volume bola dan keterangan diameter sama dengan NIM terakhir ketua kelompok, dan dimana variabel diameter menggunakan tipe data integer. Tanda Y akar dari 8x B pangkat 3 plus C pangkat 0 per 6xa, dimana increment 1 digital terakhir NIM Asdos Arpando Granando, yang B decrement NIM terakhir koas, C 2 digit terakhir tahun angkatan praktikan. Nah, kemudian di sini hasil flowchartnya dimana dimulai, terus dideklarasikan variabel, masukkan nama anggota dan NIM, terus menampilkan nama dan NIM anggota, terus masukkan diameter volume yang dimana sama dengan 4.0 per 3 kali M garis bawah PI dikali Pau radius 3, kemudian volume bola, kemudian masukkan nama NIM Bang Arvando, terus Y diinkrementkan dan masukkan NIM terakhir koas yang X didekrementkan, dan Y skor dikali 3 kali Po B,4 ditambah Po C buka kurung C,2 tutup kurung garis miring 2 kali A, yang dimana nilai Y, terus status sama dengan volume bola sama dengan Y tutup kurung, Z sama dengan buka kurung volume bola lebih besar dari sama dengan Y, volume bola Y menampilkan nilai terbesar, terus selesai. Nah, seperti inilah kurang lebih bentuk programnya, yang dimana sesuai dengan flowchart tadi. Nah,
Kemudian di sini hasil running di mana masukkan nama dan NIM ke anggota kelompok. Di mana ada Erlani, Rinaldi, Auliatun, lalu Sami, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Rizky Ramdhani Siregar, ada Muhammad Siraj, seperti itu. Dan ini analisa di mana include Ustream, include Chakmat, include string, yang dimana include Ustream ini fungsi untuk input dan output pada C++, meliputi fungsi cout, cin, dan fungsi ndl. Kedua, include Chakmat ini yang berfungsi untuk operasi matematika. Yang ketiga, string berfungsi untuk menegaskan tipe data string. Ada using namespace std. Std ini untuk memudahkan pemrogram untuk tidak menambahkan std lagi di cout dan cin. Kemudian ada in main, ini titik awal di mana seluruh pemrograman C++ akan dieksekusi. Kemudian script di atas ini digunakan untuk menampilkan judul program, nama dan NIM kelompok dengan menggunakan tanda petik sama dengan untuk pemisah dan ditampilkan ke layar menggunakan cout. Di sini ada string nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5 sama string nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5, nama 6, nama 7. Script ini merupakan pendeklarasian pada program dengan menggunakan tipe data string. Tipe data string merupakan tipe data yang dapat menyimpan rangkaian huruf yang sudah disimpan sesuai urutan aslinya. Kemudian ada cout, get cout, masukkan nama anggota, getLine cin nama 1, cout, masukkan nama NIM anggota, getLine cin nama. Script ini merupakan proses menginput informasi anggota kelompok yang kami masukkan secara dinamis untuk masukkan nama dan NIM anggota kelompok kami. Script ini memiliki fungsi cout yang berfungsi menampilkan output pada layar. Teks yang ditampilkan berada dalam tanda petik. Selain fungsi cout, ada juga fungsi cin, fungsi getLine, dan ndl. Fungsi cin digunakan untuk mengambil input dari keyboard, artinya mengambil data yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian disimpan ke dalam variabel, sedangkan fungsi getLine digunakan untuk membaca semua input dan memasukkan ke dalam string, dan akhirnya fungsi ndl untuk menambahkan garis baru saat kita tekan enter. Kemudian script di atas digunakan untuk menampilkan hasil program dari baris script sebelumnya. Pada baris program sebelumnya, cout digunakan untuk menampilkan pertanyaan yang akan diisi oleh pengguna. Cout pada baris ini digunakan untuk menampilkan hasil setelah pengguna menginputkan data secara dinamis, yaitu data nama dan NIM anggota. Kemudian script di atas digunakan menampilkan judul program, perbandingan nilai terbesar dengan menggunakan tanda ini untuk pemisah dan menampilkan cout. Udah. Kemudian ini script script di atas ini di mana cout, maka hasil dari rumus Y adalah ini. Script di atas digunakan untuk mencari perbandingan nilai terbesar antara volume bola dan volume nilai Y menggunakan operator ternary, juga dikenal sebagai operator kondisional, yang memiliki situs selection expression if true, expression if else, atau dapat juga disebut cara singkat untuk menulis pernyataan if else. Kemudian kesimpulan,
Kesimpulan pertama, struktur bahasa C++ terdiri dari komentar yang berisi keterangan program yang dibuat dan tidak mempengaruhi program yang dijalankan. Selain itu, terdapat prosesor derivatif yang dimana pagar input yang untuk membaca file header. Kemudian ada fungsi main, yaitu titik awal di mana seluruh program C++ dieksekusi. Dan kemudian ada cin untuk menampilkan data atau keluaran yang dapat menggunakan fungsi cout. Terakhir, terdapat rute 0 yang digunakan untuk mengakhiri program. Index menyebabkan fungsi main berakhir dan mengembalikan kodenya mengikuti instruksi tersebut. Yang kedua, tipe data berfungsi untuk mempresentasikan sebuah nilai yang terdapat dalam program. Terdapat beberapa jenis tipe data, yaitu tipe data seperti tipe data bilangan integer, float, double, tipe data teks, char, string, dan tipe data boolean. Tipe data bentuk yang dibuat sesuai kebutuhan dalam program. Tipe data abstrak seperti struct, Winnie, dan list. Kemudian ketiga, flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari sebuah program. Seperti langkah digambarkan dalam bentuk diagram menggunakan simbol-simbol dan dihubungkan dengan garis atau arah panah, di mana setiap simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda. Operator. Kemudian yang keempat, operator. Operator adalah pengendali operasi yang akan dilakukan pada beberapa operan sehingga membentuk sebuah ekspresi. Terdapat beberapa jenis operator, yaitu operator aritmatika yang membentuk perhitungan aritmatika, plus, minus, dan lainnya, dan operator logika yang digunakan untuk mengkombinasikan hasil ekspresi yang mengundang operator rasional seperti AND, tanda seru, dan lainnya. Dan operator rasional yang membandingkan dua operan dan hasil beberapa nilai boolean. Dan daftar perpustakaan seperti ini. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Renaldi dengan NIM F1B02310 dari Kompas 10. Izin undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.